Rehab itu adalah program dari BPJS Kesehatan yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta yang menunggak iuran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Smax.co. Kali ini kita akan membahas mengenai program BPJS Kesehatan Palembang, mengenai tentang program rehab, yakni rencana pembayaran bertahap. Nah, kali ini di samping saya sudah ada narasumber dari BPJS KC Palembang. Yang pertama Siti Rahmi Indriati, ini Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan. Nah, setelahnya ada Ibu Rizka Heldawati Ilhamia, staf penagihan. Apa kabar Ibu? Baik, Pak. Oke. Ibu, yang pertama kita akan membahas mengenai sebenarnya apa sih Bu itu program dari rehab ini sendiri? Rehab itu adalah program dari BPJS Kesehatan yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta yang menunggak iuran. Oke. Oke, ada tambahan sedikit untuk segmennya sendiri itu adalah peserta bukan penerima upah atau bisa kita sebut dengan peserta mandiri dan bukan pekerja. Juga BU ya Mbak Iska ya. PBPU ya Mbak? Iya, PBPU mandiri biasa. Oke. Biasa nyebutnya peserta mandiri. Iya, peserta mandiri. Oke. Mbak, sebenarnya mengapa sih harus ada program rehab ini dari BPJS sendiri? Itu apa manfaat mungkin untuk masyarakat? Sebenarnya program rehab ini ada juga atas masukan dari peserta. Jadi banyak peserta itu yang curhat atau nyampein ke kita kan, gimana sih caranya bayar iuran? Kita tuh pengen bayar tapi nggak bisa karena kan memang pembayaran kita itu cost payment ya. Jadi pembayaran sesuai dengan tagihan. Nah, karena banyaknya masukan dari peserta yang pengen nyicil gitu kan, makanya akhirnya kita membuat program rehab biar peserta bisa nyicil tunggakannya. Oke. Untuk program rehab ini sendiri sudah berjalan sudah berapa lama itu Bu? Dari 2022 ya? Benar. Dari awal 2022 sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Dan programnya berarti antusias masyarakat itu besar dengan program ini, Mbak. Iya. Oke. Terus manfaat rehab ini untuk masyarakat tadi kembali untuk apa itu, Mbak? Untuk memberikan kemudahan dan meringankan peserta. Seperti itu kan terkait dengan ability to pay ya, kemampuan masyarakat atau peserta untuk membayar. Nah, program rehab ini muncul untuk memberikan kemudahan dan keringanan peserta untuk membayar. Seperti itu. Nah, untuk program ini sendiri itu untuk peserta yang menunggak di atas 3 bulan sampai dengan 24 bulan. Dengan mekanismenya 12 kali cicilan. 12 kali cicilan. Benar. Berarti kalau yang di bawah 2 bulan 3 bulan ke bawah? 3 bulan ke bawah? Belum bisa. Iya. Kenapa? Karena kan dianggap tunggakannya masih sedikit ya, kan 3 bulan gitu. Kalau 4 bulan itu kebanyakan peserta kita merasa kesulitan karena udah menumpuk lagi. Mbak, biasanya kalau untuk program rehab ini sendiri itu untuk peserta itu mengajukan untuk rehab pembayaran secara bertahap itu untuk tunggakan berapa bulan biasanya? Ya, tadi kembali lagi untuk program rehab sendiri itu dengan tunggakan di atas 3 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. 24 bulan. Ya. Tapi biasanya yang paling banyak yang masuk berapa bulan? Yang tunggakannya di atas 12 bulan sih. Oh, udah karena kan banyak, karena udah besar ya. Oke. Nominalnya gitu. Nominal biasanya paling banyak tunggakan itu berapa sih? Yang biasa diajukan? 3 juta, 4 juta. Karena kan kita PA-nya itu keluarga. Jadi tagihan itu langsung satu keluarga yang muncul gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya ada 3 orang, dia terdaftar di kelas 2, jadi kan sebulannya itu kan 300.000. Kalau dia nunggak 12 bulan aja itu udah 3,6 juta. Jadi kan merasa berat kali kalau untuk ngebayar sekaligus. Makanya bisa ikut rehab biar bisa mencicil iuran tadi. Lebih mudah jadinya, lebih ringan lah. Sampai 12 bulan tadi ya Mbak ya? Iya. 12 kali cicilan. 12 kali cicilan. Dari 2 sampai 12 kali cicilan. 12 kali cicilan. Tapi tunggakan ini nggak ada istilahnya tuh kayak kredit itu kan ada bunganya sih Mbak ya? Kalau ini nggak ya? Nggak ada ya? Iya, enggak ya. Oke. Nah, terus untuk masyarakatnya kan mungkin sebagian belum ada yang tahu nih program ini, sebagian mungkin. Nah, belum ada yang tahu. Nah, mungkin
kalau untuk masyarakat ingin daftar program rehab ini yang udah 3 bulan lebih tuh nunggak. Nah, terus syarat dan ketentuannya apa sih, Mbak? Gimana gitu? Oke. Daftar aja langsung. Untuk pendaftaran rehab sendiri itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Itu bisa di-download di Play Store atau App Store seperti itu. Bisa melalui call center kita di 165 atau melalui SIPP. Bisa online? Iya, Bisa offline. Iya, bisa offline juga. Untuk syarat-syaratnya apa saja tuh? Untuk syaratnya tadi yang pertama peserta memiliki tunggakan pasti ya. Di atas 3 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Untuk pendaftaran sendiri itu maksimal di tanggal 28 setiap bulannya, kecuali bulan Februari di maksimal tanggal 27. Oh, nah, kenapa ada perbedaan gitu? Karena kan di Februari nggak sampai 31 atau 30. 28. 28 ya? Iya. Untuk mengantisipasi mungkin ya di akhir bulan. Oke. Mengantisipasi sistem. Tapi untuk cicilannya sama ya, bertahap itu berapa? Iya. Untuk per bulan itu? 2 bulan sampai dengan 12. Bukan maksudnya 2 kali sampai dengan 12 kali. Sekali bayar itu berapa gitu? Tergantung dengan jumlah tuh nominal tunggakan ya ini ya. Dari masing-masing keluarga. Seperti itu. Jadi misalnya nih tunggakannya ada 3,6 juta tadi. Dia mau bayar 2 kali cicilan. Oh, boleh. Boleh, minimal 2. Berarti dia bayar setiap cicilan itu 3,6 dibagi 2. Iya. Jadi 1,8 juta ditambah iuran bulan berjalan. Oh. Nah, tapi kalau dia mau nyicil 12 bulan, berarti 3,6-nya dibagi 12 gitu. Itu untuk yang tunggakan, artinya kalau seandainya meskipun mereka ada tunggakan, artinya kan kedepannya harus ada yang pokoknya ini masih harus dibayar kan? Betul. Apakah harus double? Iuran berjalannya apakah harus double? Tunggakan sama iurannya itu harus double atau terpisah bisa gitu? Bayarnya sekaligus jadi nanti. Nanti sekaligus. kan dia langsung pada saat mendaftar nanti peserta kan memilih mekanisme cicilannya, memilih sendiri mau berapa bulan gitu. Nanti langsung dihitung pada saat pendaftaran. Jadi peserta itu udah tahu kira-kira saya nanti akan mencicil berapa per bulannya cicilan selama program rehab. Oke. Untuk alur keikutsertaan sendiri itu bagaimana? Yang tadi, jadi pertama-tama peserta mau milih di mobil JKN atau care center 165 atau datang ke kantor. Nah, nanti dia milih mau mekanismenya berapa kali cicilan. Nah, setelah memilih nanti ada perhitungan. Setelah perhitungan, kalau misalnya udah setuju, diokein, nanti otomatis di bulan berikutnya itu akan muncul tagihan sesuai pilihan mekanisme rehab tadi. Itu untuk yang mandiri. Kalau untuk yang berbadan usaha itu bagaimana? Kalau BU itu bisa langsung melalui PIC kita. Karena kan kita ada PIC BU ya, kalau di BPJS Kesehatan. Nanti bisa menghubungi PIC BU untuk melakukan rehab. Tapi tetap aja tadi syaratnya ya. Iya. Syaratnya apa saja? Mekanismenya sama. Sama. Cuman untuk proseduralnya itu nanti berkoordinasi dengan PIC dari BPJS Kesehatan sendiri. Iya, jadi langsung ke PIC-nya. Seperti itu. Kalau selama ini Mbak dari tahun 2022 sampai sekarang itu sudah ada berapa banyak sih masyarakat yang program mandiri ini, BPJS Mandiri ini mengajukan program rehab ke BPJS Kesehatan? Kalau untuk wilayah Kaci kita itu sekitar 1.300 sampai 1.400 yang sudah mengajukan program rehab. 1.300. Semenjak dibukanya program rehab ini ya, Mbak? Iya. Kalau untuk dari data kita jumlah peserta yang menunggak itu di Palembang itu ada berapa? Untuk Kota Palembang sendiri itu Kota Palembang ya 47% ya dari jumlah seluruh peserta di segmen Mandiri. PBPU Mandiri. PBPU Mandiri. Jadi dari semua peserta Mandiri itu ada sekitar 47% yang menunggak. 47%. Iya, statusnya non-aktif kan? Non-aktif, jadi dia belum bisa menggunakan kartunya buat berobat. Nah, mengenai yang non-aktif tadi, berarti selama terjadi penunggakan itu, misalnya dia rehab, tapi tetap berjalan kan? Apakah itu masih bisa digunakan kartu tadi? Belum bisa. Penggunaannya tetap setelah pelunasan. Setelah pelunasan. Jadi kalau lunas, statusnya berubah jadi aktif, baru bisa menggunakan kartu. Jadi sebenarnya rehab ini untuk membantu
menyimpan uangnya. Oke. Karena kan biasanya kalau kita simpan sendiri itu pasti godaan buat belanjanya kan. Nanti ada keranjang kan ya. Iya, makanya disimpan dulu sedikit-sedikit biar nanti pada saat butuh kan bisa langsung melunasi. Enggak berat maksudnya buat melunasi. Oke. Mbak, kalau biasanya nih kalau masyarakat yang nunggak misal mengajukan program rehab di kita tuh, biasanya itu ada alasan nggak sih untuk kenapa saya mau menunggak ini, karena ini alasan dari masyarakat itu sendiri itu gimana tuh? Ya kalau dari kita kan juga ada program telecollecting ya, nelfon gitu kan, WhatsApp. Jadi memang kadang-kadang ada umpan balik lah dari peserta responnya. Jadi mohon maaf, memang belum ada uangnya, terkendala finansial lah. Jadi salah satu alasan peserta. Selebihnya juga memang ada beberapa yang lupa gitu kan. Tapi kalau yang makanya tadi kalau yang menunggaknya masih sedikit, biasanya mereka lalai aja, lupa. Jadi pada saat kita telepon langsung bayar. Kita bayar. Yang tunggakannya dikit-dikit itu biasanya bayar kalau gitu. Berarti selain finansial bisa jadi banyak juga yang lupa juga ya. Iya. Tapi itu selalu diingatkan, Mbak. Kalau biasanya kan kalau beberapa itu kan sebelum jadwal penagihan biasanya sudah ada diingatkan tuh. Iya, di reminder ya. Melalui WA atau SMS gitu. Sudah. Iya. Setiap bulan kita melakukan telepon dan juga SMS atau WA blast. Oke. Mbak, kalau seandainya nih ada masyarakat yang sudah daftar di rehab, tapi setelah pendaftaran dia ini lupa tuh untuk bayar. Nah, itu bagaimana tuh, Mbak? Oh, kalau pesertanya lupa bayar, itu nanti tagihannya akan muncul di periode selanjutnya. Di bulan berikutnya. Jadi misalnya dia lupa bayar iuran Februari, nanti Februari itu terakumulasi di bulan Maret. Jadi akan ditagihkan barengan dengan cicilan Maret plus iuran bulan berikutnya. Oke. Gitu. Nah, terus kalau seandainya saat mengikuti program rehab, masih ikut program rehab nih, dia bayar terus, rehabnya dibayar terus tuh. Tapi tiba-tiba namanya kesehatan tadi kata Mbak tadi kan nggak bisa ditentuin tuh kan, diprediksi. Nah, terus dia sudah bayar tapi mau cek atau kesehatan gitu, berobat ya? Berobat atau gimana tuh, Mbak? Jadi kalau misalnya peserta yang mengikuti program rehab di pertengahan jalan lah ya, terus tiba-tiba mau berobat atau mau dirawat inap, peserta harus melunasi dulu. Iya, melunasi dulu program rehabnya seperti itu di aplikasi Mobile CKN. Nanti setelah selesai klik pelunasan atau pembatalan, nanti baru dilunasin cicilannya, nanti baru kartu akan aktif secara otomatis. Seperti itu. Ketika kartu aktif bisa digunakan untuk berobat. Berarti selagi masih ada tunggakan itu masih belum bisa digunakan. Benar. Masih bayar umum ya. Iya. Sebenarnya target kita untuk program rehab ini untuk peserta sih, Mas. Jadi tujuan kita itu biar peserta itu aktif. Karena kan sasaran kita itu sebenarnya dengan peserta aktif, kalau suatu saat pesertanya butuh, bisa langsung menggunakan kartunya. Jadi pengalaman di lapangan itu kan banyak peserta yang menunggaknya banyak, tinggi maksudnya nominalnya. Jadi pada saat mereka sakit, berobat, kasihan juga kan ngeliatnya mau langsung lunasin iuran 3 juta, 4 juta gitu kan. Tapi kalau dengan adanya rehab kan nggak sekaligus bayarnya gitu. Biar cepet untuk mengaktifkan status kepesertaan. Menghilangkan ketakutan sebenarnya peserta. Karena kan kita kalau sakit kan nggak ada yang tahu kapan ya. Benar. Jadi kita udah punya benteng dulu ya Mbak Mimi ya gitu. Mbak, biasanya kalau untuk masalah penunggakan itu berapa jaraknya tuh ya? Misalnya aku nunggak sebulan tuh, tiba-tiba langsung dimatiin. Kira-kira begitu nggak, Mbak? Lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan. Jadi misalnya nih, ini iuran bulan Juli. Belum bayar iuran, ya di bulan Juli masih aktif, tapi nanti sampai bulan Juli nggak bayar iuran, di Agustusnya nonaktif. Per tanggal 1 Agustusnya sudah nonaktif secara otomatis. Iya, betul. Tapi kita tetap mengedukasi untuk melakukan pembayaran paling tahu tanggal 10, karena untuk mengantisipasi kalau ada error atau apa gitu kan. Karena kalau pembayaran di akhir bulan numpuk, biasanya kalau ada masalah jaringan atau apa kan takutnya nanti
nggak kebaca bayarannya. Oke. Makanya kita tetap menyarankan Untuk bayarnya sebelum tanggal 10 biar nggak lupa juga kan, jadi terbiasa. Biasanya terus aman masih, lah. masih gajian kan di awal bulan kan. Iya, ini Masih aman ya, Mbak? aman, gitu ya. Oke. Kalau udah di atas tanggal 10 biasanya bayar sekolah bayar apa gitu kan. Iya. Oke. Berarti setelah sebulan mereka lewat, seandainya melewat, masih dikasih tenggang waktu sampai tanggal 10 atau gimana? Enggak, akhir bulan itu, akhir bulan berjalan. Akhir bulan berjalan. Bulan Juli harus dibayar di bulan Juli. Kalau lewat Juli, di Agustusnya nanti dia nonaktif. Otomatis. Sebelum Sebelum dinonaktifkan berarti sudah ada pemberitahuan dulu tapi ya. sebenarnya kita dari awal peserta mendaftar itu sudah diedukasi sih dari pendaftaran ya, bahwa pembayaran iuran itu harus dilakukan sebelum tanggal 10 bulan, dan kita menyarankan memang mendaftarkan auto debit. Jadi auto debit itu biar aman sih. Jadi kan otomatis ya. langsung bayar iuran. Oke, mungkin ada kendala dari masyarakat itu sendiri, mungkin dari mulai pendaftaran atau dari pembayaran, mungkin apa sih kesulitan atau kendala dari masyarakat itu sendiri biasanya? Apa ya, kalau peserta itu biasanya ya karena kondisi finansial tadi, atau ada juga yang sudah daftar auto debit tapi peserta lupa terhadap saldo yang ada di rekening. Jadi sebenarnya peserta udah daftar auto debit tapi kan harusnya Ada minimal ada saldo untuk memotong disediakan. Memperhitungkan minimal ya, minimal saldo di rekeningnya biar bisa terdebit. Kalau saldonya nggak cukup, nggak terdebit. Nah, biasanya terjadi kendala kayak gitu juga yang membuat peserta tidak aktif. Jadi tetap pastiin saldonya tersedia pada saat akan melakukan pemotongan saldo melalui auto debit tadi. Berarti otomatis akan terpotong ya. Iya, betul. Oke. Untuk channel pembayaran sendiri bisa melalui, untuk program Rehab itu bisa melalui m-banking atau channel-channel lain seperti OVO, Shopee, Alfamart, Indomaret. Kita semua udah bekerja sama dengan semua jaringan pembayaran. Berarti lebih mudah lah ya. Benar. Untuk bayar itu sekarang kan apalagi Indomaret, Alfamart ada di mana-mana. Jadi kita bisa bayar ke sana. Iya. Lebih mudah jadinya, Lebih- menjangkau Iya, masyarakat. betul. Oke. Mungkin untuk beberapa mungkin ada tambahan Mbak dari Suamimu? Apakah tambahan silakan? Apa tambahanmu? Kalau dari kita sih sebenarnya hanya ingin menyampaikan kepada peserta JKN, jadi bagi yang memiliki tunggakan iuran di atas 3 bulan itu jangan lupa memanfaatkan program Rehab, rencana pembayaran bertahap, solusi mudah, tepat dan Mantap. iuran. Oke, dari Mbak sendiri? Cukup, udah diwakili sama Mbak Mimin tadi ya. Pemirsa Smack.co, itulah tadi beberapa bincang santai kita bersama beberapa narasumber mengenai program Rehab, yakni rencana pembayaran bertahap. Nah, mungkin masyarakat biar lebih mudah untuk pembayaran iurannya bisa melalui langsung ke BPJS atau melalui call center 65 atau melalui mobile JKN. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.